Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pada video kali ini kita akan belajar untuk membaca atau mengenal nun sukun. Nun sukun ini kalau dalam alfabet tertulis N, ini adalah nun, huruf nun yang ada tanda sukun. Nah, ini nun sukun sebelumnya ada harokat fathah, maka dibaca ini ada huruf mim berharokat fathah bertemu dengan nun sukun, dibaca man, tertulis dalam alfabet man. Sebelumnya kita baca ta'awudz dan basmalahnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun, man, an, in, harokat fathah, an, harokat kasroh bersuara in, han, hin, ini harokat huruf H berharokat fathah dibaca han, huruf H berharokat kasroh dibaca hin, an, ain, huruf ain berharokat fathah dibaca an, huruf ain berharokat kasroh bertemu nun sukun dibaca ain. In huwa, in huwa ada nun sukun bertemu dengan huruf H dibaca jelas. In huwa. Man amana ada harokat fathah berdiri dibaca panjang. Nun sukun bertemu dengan alif dibaca jelas. Man amana. An ibadihi, ada harokat fathah bertemu alif dibaca panjang. Lalu di sini ada nun sukun bertemu dengan ain dibaca jelas. An ibadihi, an. Fa in asobahu man khosya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kho, dibaca jelas. Man khosya anharon. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf H, nun sukun bertemu dengan huruf alif, nun sukun bertemu dengan huruf ain, serta nun sukun bertemu dengan kho dibaca jelas. Wa minhu, nun mati atau nun sukun bertemu dengan ha. Man utia, ada nun sukun bertemu dengan alif dibaca jelas. Domah bertemu wawu dibaca panjang. Min khairin, ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kho dibaca jelas. In haza, min haitsu. Nah, ini ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha juga dibaca jelas. Min haitsu. Anhuma, ada nun sukun bertemu dengan huruf ha dibaca jelas. Fathah bertemu alif dibaca panjang. Min ghairin, ada nun sukun bertemu dengan huruf ghain dibaca jelas. An'amta, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ain dibaca jelas. Anhadakum, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha dibaca jelas. Ada alif, ada harokat fathah berdiri dibaca panjang. Anhadakum bunyanun. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimat. Nun sukun atau nun mati bertemu ya dalam satu kalimat dibaca jelas. Harus dalam satu kalimat. Sedangkan kalau ini sudah berbeda kalimat min dengan ghairi, sudah berbeda kalimat atau berbeda lafadznya. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan ya dalam satu kalimat atau satu lafadz, ini dibaca jelas. Bunyanun, dun ya. Ada nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Sin wa nun, demikian juga ini ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan wawu dalam satu
kalimat, dibaca jelas. Syaratnya harus dalam satu kalimat untuk ya dan wawu. Kinwanun. Nah, dengan juga sama. Nun mati atau sukun bertemu dengan wawu dalam satu kalimat. Jadi yang hanya dalam satu kalimat dibaca jelas yaitu ketika nun sukun atau nun mati bertemu dengan ya dan wawu. Nah, seperti bertemu dengan huruf ghain ini tidak harus dalam satu kalimat, yaitu ketika ada nun mati bertemu dengan ghain, bertemu dengan ain, bertemu dengan ha, bertemu dengan kha, bertemu dengan alif, ini bertemu dengan ain, dibaca jelas meskipun tidak satu kalimat. Khusus untuk yang dalam satu kalimat yaitu ketika nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ya dan wawu dalam satu kalimat. Hanya ini. Bun ya nun dibaca jelas. Dun ya nun. Nah, hukum tajwid ini disebut dengan izhar. Izhar yaitu maksudnya adalah cara membacanya jelas. Ya, jadi hukum tajwidnya adalah izhar.